Jika stimulus bagi pengusaha berupa relaksasi tidak dianggap sebagai langkah yang efektif untuk memperpanjang umur perusahaan dalam masa pandemi ini dan juga kartu prakerja dinilai tidak relevan untuk memberikan bantuan kepada pekerja yang ter-PHK atau dirumahkan, lalu apa yang harus diambil oleh pemerintah dan juga pengusaha untuk menghadapi tantangan badai PHK di tengah corona? Saya pertama ke Pak Faisal Basri. Ya, pertama untuk UMKM ya, yang banyak sekali terdampak, itu mau tidak mau harus dibantu lewat mekanisme perbankan ya, yang khusus untuk menangani UKM gitu. Jadi kalau ada upaya-upaya untuk melakukan suntikan, dilakukan lewat perbankan, supaya semua lebih terukur. Kemudian untuk korporasi-korporasi besar, tentu saja masih punya kemampuan yang lebih besar gitu ya, kita lupakan dulu lah. Nah, tinggal yang medium yang sampai ke atas, bagaimana upaya mereka untuk menambah usia, bukan menambah usia ya, daya tahan ya. Bagaimana mereka masih hidup, bisa bernafas, untuk katakanlah berapa 6 bulan ke depan. Kalau menurut saya perspektifnya 6 bulan ke depan, sampai akhir tahun kita akan masih menghadapi fenomena ini. Nah, carikanlah misalnya masalahnya apa di bahan baku, apakah di pasar, apakah di likuiditas, itu penyelesaiannya harus berbeda-beda. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan, semua ini ditujukan untuk membuat kita masuk nanti ke era baru yang betul-betul baru gitu. Ya. Jadi jangan semua bantuan ini diarahkan untuk membuat ekonomi kita hidup dengan suasana baru, sekaligus kita melakukan detoksifikasi, toksin-toksinnya kita hilangkan gitu. Sehingga betul-betul ongkos yang mahal dari krisis ini kita bisa bayar dengan ekonomi kita yang lebih tangguh. Misalnya yang terakhir ingin saya sampaikan adalah, saya baru utak-atik gitu ya, itu ketergantungan kita pada China itu luar biasa besar. Baik Pak ekspor, import gitu ya, untuk komoditi halal seperti itulah yang harus kita benahi. Baik Pak Faisal. Mbak Nining, apa yang harus diperbaiki untuk jaring pengaman sosial bagi mereka korban PHK ataupun dirumahkan? Iya, bagi kita sangat berharap dari pemerintah, keterbukaan dari para pengusaha gitu ya, supaya kita memahami lah hari ini ada dalam situasi yang sulit gitu ya, tapi juga jangan menjadi ini peluang untuk menjadi momentum untuk melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak yang semena-mena gitu. Nah, bagi kita, kritikan kita adalah hari ini adalah rakyat butuh kebutuhan pangan, apalagi dengan sebentar lagi Lebaran gitu ya, pemerintah kita bilang THR ditunda. Ini kan harus kebutuhan yang kemudian sangat mendasar, apalagi buruh baik harian yang sektor formal itu kan sangat bantuannya menyasar langsung kepada mereka yang korban PHK ya, gitu, yang baik itu korban PHK maupun yang hari ini masih bekerja, paling tidak membuat ekonomi mereka aman dan bisa bertahan. Baik, terima kasih Mbak Nining. Saya ke Pak Fajar. Pak Fajar. Ya, kalau saya sih melihatnya kata kuncinya di daya tahan ya, Mbak Cindy. Kalau kemudian kita melihat secara utuh skema-skema yang disampaikan pemerintah sejauh ini, saya sepakat dengan Bang Faisal bahwa memang ada beberapa aspek yang tadi disampaikan. Tapi kita kembalikan pada skema kalau kita bicara masalah sektor ketenagakerjaan. Di sini ada dua pihak, satu pihak pekerja dan pihak pengusaha. Pihak pekerja memang ada kebutuhan untuk tetap memiliki uang di kantong, tetap memiliki daya beli yang cukup bisa hidup. Untuk itu kemudian teman-teman pekerja harus bekerja dan harus mendapatkan uang. Di sisi yang lain, teman-teman pengusaha ketika diminta untuk tetap memberikan upah, hambatannya adalah teman-teman itu tidak cukup memiliki cash flow seperti Jadi poinnya sangat singkat sekali, Pak Fajar. Poinnya saja langsung kita ke poinnya. Saya pikir apa skema yang sekarang dilakukan pemerintah adalah menjaga daya beli dan juga supaya teman-teman tidak di PHK. Karena kalau di PHK teman-teman pengusaha susah untuk mem-PHK,
teman-teman pekerja juga susah kalau di PHK. Oke. Jadi daya beli tetap kita jaga. Baik, Pak Haryadi, singkat saja Pak Haryadi silakan. Ya, kalau menurut saya adalah segera dilakukan perluasan jaminan jaring pengaman sosial. Jadi insentif tunai kepada pekerja formal itu harus segera dianggarkan. Dan ini waktunya sangat singkat. Dan yang kedua adalah bahwa aktivitas ekonomi itu juga tetap harus jalan, Mbak. Itu kami mengusulkan adanya penyekatan yang lebih ketat antara zona hijau dan zona merah. Jadi kita berharap bahwa zona hijaunya ini tetap aktivitas ekonominya tetap berjalan secara penuh dan kita harapkan akan terus berkembang dan yang zona merahnya mengecil. Baik. Karena kita harus sadari bahwa stimulus berapapun tidak akan efektif kalau aktivitas ekonominya berhenti total, Mbak. Nah itu yang harus disadari dan kita juga karena juga faktor kesehatan itu ada keselamatan yang nomor satu, fasilitas kesehatan itu juga harus betul-betul dilengkapi untuk semua wilayah yang kita akan dorong aktivitas ekonominya. Baik, Demikian, terima kasih Pak Haryadi, terima kasih Pak Fajar, Pak Faisal juga Mbak Nining. Semoga berbagai sudut pandang ini menjadi pertimbangan dan masukan bagi pemerintah untuk mengambil keputusan. Terima kasih Anda telah bergabung juga bersama kami di Dua Arah. Kita jumpa lagi pekan depan. Sampai jumpa.